Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih sampai detik ini memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan serta nikmat iman, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dan menggerakkan badan untuk berkumpul di masjid ini dengan niat semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi isyarah bahwa kita yang hadir di sini akan bersama-sama berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam kita hadiahkan buat junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di sini juga akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali hikmah puasa, hikmah yang terkandung dalam puasa Ramadan. Namun pada kesempatan kali ini kita fokus pada hikmah yang ketiga, yaitu hikmah ruhiyah. Apa saja hikmah ruhiyah yang terkandung dalam ibadah puasa Ramadan? Yang pertama, puasa melatih keikhlasan. Bagaimana tidak? Dengan berpuasa hanya kita dengan Allah yang mengetahui keadaan kita. Ibadah salat misalnya sangat rentan sekali, sangat besar sekali akan timbulnya sifat riya pada diri kita karena berupa gerakan dan bisa dilihat oleh orang lain. Begitu juga dengan ibadah zakat. Kita mengeluarkan uang, membayar, nampak fisiknya dan besar kemungkinan akan timbul sifat riya di dalam diri kita. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya, ibadah haji misalnya. Kita mengeluarkan uang yang banyak, kemudian kita berangkat dan bisa saja akan timbul sifat riya di dalam diri kita untuk dipuji oleh orang lain. Namun tidak dengan ibadah puasa. Ibadah puasa hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bahwa kita berpuasa atau tidak, kita membatalkan puasa kita atau tidak. Bisa saja seandainya kita berpuasa tidak mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bisa saja di rumah kita atau di dalam ruang tertutup kita makan, kemudian kita keluar, kita hanya berpura-pura berpuasa, dan ketika azan maghrib berkumandang kita juga ikut berbuka bersama-sama orang-orang yang berpuasa, dan tidak ada orang yang mengetahui, dan kita tidak bisa mendapatkan atau timbul dalam diri kita sifat riya tersebut, karena ibadah puasa adalah ibadah yang rahasia. Ini hikmah yang pertama, hikmah dari segi ruhiyah
yaitu ketika kita menjalankan ibadah puasa, yaitu melatih keikhlasan pada diri kita. Dan dengan kita berpuasa hanya mengharap ridha dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada jaminan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah jaminan buat kita yang berpuasa benar-benar ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hikmah ruhiyah dari puasa Ramadan itu yaitu melatih sifat sabar atau melatih kesabaran pada diri kita. Kita tahu sendiri, kita berpuasa, kita menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Di sini kita diuji kesabaran kita, walaupun ketika sudah sampai menjelang waktu maghrib hanya 1 menit tapi belum masuk waktu maghrib, kita tetap bersabar untuk tidak membatalkan puasa kita. Karena otomatis kita ketika melaksanakan ibadah puasa ini, maka kesabaran pada diri kita akan terpupuk dan tertanam dengan kuatnya. Karena ibadah puasa itu sendiri mengajarkan kita sifat disiplin. Ketika belum waktunya, maka kita tidak akan membatalkan puasa kita. Dan banyak lagi hal-hal yang lainnya yang bisa menguji kesabaran kita ketika kita berpuasa, termasuk kita menahan dari makan dan minum dan berjima di siang hari di bulan Ramadan bagi muslim dan muslimah yang sudah menikah. Inilah hikmah yang kedua dari segi ruhiyah ibadah puasa, yaitu melatih kesabaran. Adapun yang ketiga, hikmah puasa dari segi ruhiyah yaitu melatih syukur atau menanamkan sifat syukur pada diri seorang. Maka dengan berpuasa kita langsung praktek di lapangan dan langsung merasakan sendiri bagaimana sehari penuh tadi dari terbit fajar sehingga terbenam matahari kita menahan diri dari makan dan minum, maka kita merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang mereka mungkin tidak makan bukan karena ada makanan seperti kita, karena memang mereka tidak ada makanan yang untuk dimakan dan tidak ada minuman yang untuk diminum. Sedangkan kita di bulan Ramadan ini tersedia makanan dan minuman, tapi kita menahan diri dan kita merasakan lapar itu. Saudara kita lebih-lebih lagi, mereka tidak makan dan tidak minum bukan karena ada makanan, tapi mereka menahan diri tidak makan dan minum sampai bisa sehari penuh, 2 hari dan seterusnya. Sedangkan kita hanya menahan 1 hari saja sudah begitu terasa laparnya bagaimana. Dan ini akan menimbulkan sifat syukur dalam diri kita, bahwa kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberikan kepada kita, bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang kurang beruntung dari segi ekonomi, sedangkan kita mungkin di hari-hari biasa banyak membuang makanan dan minuman tanpa kita mensyukuri dan tanpa kita melihat saudara-saudara yang kurang beruntung. Sebagaimana juga syukur ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasanya apabila kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmatnya kepada kita. Dan sebaliknya, apabila kita kufur, mengingkari nikmat yang telah diberikan itu,
maka kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Inilah 3 hal hikmah puasa dari segi ruhiyah. Semoga kita semua dapat menjalankan puasa ini dengan ikhlas, dengan sabar, dan dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala, sehingga kita semua nanti di akhir Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas perhatian. Maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.